sore Pak Hadi. Selamat sore ya, selamat sore. Pak Hadi sebagai menteri yang termuda dalam kabinet Bung Karno yang Ya, terakhir, ya. Pak Hadi bisa menceritakan bagaimana pertama kali Pak Hadi dekat dengan Bung Karno. Iya, iya. Jadi ingat saya itu tahun 59 sebelum saya selesai kuliah di Inggris, itu kan kita mau menyelenggarakan konferensi mahasiswa Indonesia se-Eropa yang saya kebetulan ketuanya. Saya dipanggil Bung Karno untuk ketemu di Copenhagen. Beliau perjalanan ke negara lain. Nah, di situ pertemuan pertama dengan Bung Karno. Kesannya saya tidak tahu. Kesannya Bung Karno terhadap saya tidak tahu. Kok kemudian waktu saya kembali ke Indonesia, jadi pembantu menteri, sekonyong-konyong, saya diajak makan pagi oleh Bung Karno di istana bersama Menteri Maladi, Menteri Ahmadi, makan pagi itu. Dan sebelum makan pagi, Bung Karno secara khusus pesan pada saya, di apapun kau saya jadikan, tirulah saya. Seluruh hidupku saya abdikan untuk bangsa dan negara. Jadi saya kaget betul loh, kok mau gitu. Saya hanya bilang, baik-baik Pak, saya laksanakan. Gitu aja saya. Itu yang saya tidak pernah lupa. Dan saya cek belum pernah ada tokoh politik Indonesia yang dapat amanat seperti itu. Ya itu kan banyak tokoh-tokoh itu. Belum pernah ada yang dapat amanat. Dan dari situ tahun saya masih bantu menteri itu pulang dari Eropa. Menterinya Pak Ahmadi, Menteri Transmigrasi Koperasi. Kemudian waktu Pak Ahmadi jadi Menteri Penerangan, saya dipanggil Bung Karno. Bung Karno didampingi Pak Yani, KSAD, Pak Khairul, Pak Lemena. Begitu saya masuk, Bung Karno bilang, Di, kamu ganti Ahmadi. Gitu. Sanggup. Baik, baik, saya gitu aja. Baik Pak, baik gitu. Jadi pendek-pendek sekali. Mengapa saya ditunjuk, saya tidak ngerti. Jadi itu dua hal yang berkesan pada saya. Pada saat itu Pak Hadi berusia berapa Pak? 33. 33 tahun. Ya, jadi waktu saya di Bapak Bung Karno ngomong begitu, Khairul interupsi, Bung, dia masih muda sekali. Terus Bung Karno tanya, umurmu berapa? 33. Oh enggak, saya dulu presiden Indonesia termuda di dunia. Itu komentar dia begitu. Wah, terus jalan. Gitu. Nah, waktu dilantik, Bung Karno sempat itu. Ini menteri yang paling muda di kabinet. Umurnya 33 tahun. Namanya Menteri Benyamin. Gitu. Itu ngomong gitu sebelum dilantik, baru saya baca sumpahnya. Menunjukkan dia. Jadi dengan itu kayaknya ada satu kesan Bung Karno tertentu yang saya tidak ngerti. Bahwa beliau mengharapkan saya bisa berjuang yang baik, apa gimana lah, tidak tahu. Kemudian dalam pekerjaan sehari-hari, Pak Hadi sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi, itu apa saja Pak konsep pada saat itu? Saya bikin konsep, begitu saya diangkat menteri, sudah dilantik, saya ngadep presiden bersama organisasi massa tani. Nah, saya usul pada Bung Karno, Pak, saya usul supaya transmigrasi jangan hanya menjadi proyek pemerintah. Itu harus gerakan rakyat. Karena perjuangan membangun luar Jawa yang masih terbelakang dan hutan itu bukan main-main. Itu harus gerakan rakyat. Baik dari daerah yang ngirim maupun daerah yang menerima. Jadi itu bukan tugas pemerintah saja. Wah, Bung Karno bukan main senengnya. Lalu disebut Gerakan Nasional Transmigrasi. Jadi baik pengirim, gubernur yang ngirim, baik gubernur yang terima, itu kerjasama. Nah, pemerintah nambahi, bantu-bantu gitu.
Nah, itu, Itu dari daerah mana yang pertama gerak transmigrasi? Lampung sama Kalimantan. Dari daerah asal mana Pak? Dari Jawa, Jawa. Bali. Jawa Bali. Jadi fokusnya itu Sumatera, Lampung sama Kalimantan Timur. Kemudian baru melebar ke, sehingga pada waktu itu Bung Karno nyiapkan Ali Sadikin, Menteri Hubungan Laut, diminta ke China untuk cari kapal besar. Karena saya sampaikan lapor pada Presiden, kuncinya di komunikasi. Kalau ada alat angkut terus-menerus bergiliran antara Jawa dan daerah-daerah transmigrasi, teman-temannya di transmigrasi tidak merasa jauh. Dia bisa panggil ponakannya dan sebagainya, sebab sesudah transmigrasi bergerak, itu menyusul kesehatan, bidan, menyusul guru, menyusul tukang pandai, itu tidak usah pemerintah. Itu bergerak seperti orang-orang dari Jawa ke Jakarta, ke Bandung, itu nyambung sudah. Tapi kuncinya harus ada komunikasi. itu Ali Sadikin dipanggil. Cari kapal yang cukup gede untuk koridor Lampung sama Kalimantan Timur. Jadi mudah-mudahan saja. Terus masuknya saya rencanakan kereta api itu. Jadi bukan kendaraan, kereta api. Kan kecil itu. Kayu di mana-mana kita pakai. Ya, tapi lalu ada peristiwa 65 bubar. Jadi Pak Hadi praktisnya 1 tahun. Enggak, 2 tahun lah. 2 tahun ya. Tapi sebelumnya bantu menteri saya sudah lama. Mulai 59. Iya. Oh. Jadi pada saat itu Pak, kan kita lihat banyak gejolak-gejolak tahun 64. Ya. Terutama selesai Trikora, Dwikora, itu bagaimana Pak? Pak Hadi dekat dengan Bung Karno saat itu bagaimana? Jadi begini, Bung Karno itu menilai gejolak-gejolak itu sebagai peningkatan dari perjuangan bangsa. Bangsa Indonesia merdeka itu menuju pada bergejolak di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkebudayaan dalam kebudayaan. Suatu negara dikatakan merdeka kalau 3 syarat itu terpenuhi. Dan Indonesia menuju ke situ. Dengan kembali dekret Undang-Undang 45, itu Bung Karno bisa panggil semua pemberontak. Tahun 62 itu. Amal beliau mengatakan begini, barang siapa sadar Pak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kita terima dengan baik. Semua pada turun. Yang DI-nya, yang PRRI pun sudah. Sehingga 62 itu selesai pemberontakan. Terus Trikora, 63 itu. 63 Trikora. Bisa kita rebut. Jadi revolusi Indonesia meningkat terus itu. Kemudian tahun 64, Bung Karno tahun berdikari. Di situ. Itu langsung dibentukkan. Dan untuk itu saya minta baca atau cari dokumen, saya nulis ada bukunya. Pidato Bung Karno tanggal 20 Mei tahun 1965. Mei. Di 13 kan September. Ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi Hari Kebangkitan Nasional waktu itu. Bukan. 20 Mei itu Bung Karno pidato di muka Panglima seluruh Indonesia. Panglima nasional, Panglima daerah. Bung Karno mengatakan begini, dengan meningkatnya revolusi itu, jadi Trikora masuk, kemudian pembentuk berat turun, menyatukan diri, kemudian tahun berdikari, maka Nikolem penjajah itu tidak suka. Untuk itu mereka akan nyetop revolusi Indonesia dengan membunuh Soekarno, Yani, Subandrio, dan pemimpin lainnya. September terjadi. Jadi luar biasa itu. Waktu pidato tanggal 20 Mei. 8 Mei, 28 Mei. Di gedung Konevo. Dulu ada Ganevo ada markas. Nah, itu pidato di situ. Itu Semua Pangdam datang. Pangdam, komandan pasukan semua. Pak Harto waktu itu kan Panglima Mandala. Iya. Sempat hadir. Hadir. Itu termasuk jagonya Bung Karno sebenarnya.
Karena itu dapat SP11. Cuman kayaknya Pak Harto itu tidak berani teruskan, takut kayak Yani, disikat nanti. Sebab teorinya menjatuhkan Bung Karno itu bukan ngantem Bung Karno langsung. Semua pendukung Bung Karno diantem dulu. Partai-partai diantem. Tentara yang pro Bung Karno sikat. Kemudian menteri-menteri yang dekat Bung Karno kurung. Bung Karno sendirian baru. Kalau peran Amerika dalam mengkanter revolusi Indonesia ini bagaimana? Gini, sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa PRRP Permesta itu dalangnya Amerika yang membawa Amerika sampai Ellen Pope ketangkep itu, Ellen Pope pilot itu Tertembak jatuh. Udah jatuh, itu bukan rahasia. Toh Bung Karno masih bagus hubungannya dengan Kennedy dan sebagainya. Malah meminta Kennedy untuk membantu Indonesia merebut Irian. Jadi Irian Barat itu direbut karena dukungan Soviet sama Amerika Serikat. Jadi Bung Karno tetap Amerika Serikat sahabat lah. Tapi Amerika Serikat kan tidak mau diam, mau terus menguasai Indonesia. Karena kekayaan Sabang Merauke itu luar biasa. Nah, untuk itu strateginya Bung Karno jangan diantem langsung. Pendukung dulu diantem. Dengan dalih apa saja. Dalih ini, dalih G30, saya macam. Kalau bisa Bung Karno sendirian baru. Tapi itu setelah Kennedy menikmati, Pak? Selama Kennedy menikmati. Jadi wing Amerika yang anti Indonesia muncul Johnson itu. Nah, untuk itu ada buku namanya CIA File. Saya minta cari itu. Yang dirilis 20 tahun setelah 65. Itu saya punya, nanti saya kasih bukunya. Itu tanggal 1 Agustus tahun 1966. Itu Menteri Luar Negeri Dean Rusk itu menulis memorandum kepada Presiden Johnson untuk sidang National Security Council Amerika. Itu bunyinya, saya ingat betul itu, karena saya pernah diskusi di SCTV. Saya terangkan itu. Itu pengakuan Amerika. Satu mengatakan begini, lewat 1 Oktober. 1 Oktober kan G30S, jenderal-jenderal dibunuh itu. Kita harus mengambil langkah-langkah atas keberhasilan dan akibatnya. Apa itu bukan Amerika? Nah, pengakuan itu, Pak. Pengakuan. Lalu ada kata-kata adalah menjadi maksud tujuan Amerika Serikat bahwa Indonesia itu harus bebas dari komunis lokal maupun komunis Cina. Dan disebut Soviet. Karena itu untuk G30 yang dihitungkan kedutaan Cina saja. Soviet enggak. Nah, itu kalimat yang selanjutnya punya teman-teman kita Eropa Barat, Malaysia, Australia, New Zealand, Filipina, mengendaki Indonesia ada perubahan yang menguntungkan. Demikian juga teman-teman dari Soviet Uni. Loh, itu jelas, itu kan 20 tahun kemudian. Baru keluar. Tapi itu entel-entel kita jangan tahu. Nah, mungkin entel kita sebagian sudah. Yang pro Bung Karno sudah disingkirkan mungkin. Karena strategi mereka dengan Bung Karno langsung berkali-kali. Yang ditembak itu ada, yang mau nembak pakai pesawat, lalu nembak di Makassar, macam-macam lah, gagal terus. Nah, caranya pendukung terus sikat dulu, sehingga Bung Karno sendirian. Nah, disitulah dikata. Tugas yang diberikan Bung Karno, apa ada tugas khusus kepada Pak Hadi waktu diminta mengganti Pak Ahmadi? Ya, tidak ada. Karena dia sudah pesan waktu makan pagi. Di apapun saya jadikan, di rumah saya, seluruh hidupku saya abdikan untuk bangsa dan negara. Coba itu kan luar biasa itu. Itu kata-kata beliau sendiri. Jadi kalau kita mengingat itu, kan bukan memang nama itu, niatnya hidup itu, berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi kalau rakyat Indonesia sampai generasi penerus sekarang tetap mengubarkan Bung Karno kan itu wajar karena dia merasa dibantu dan diperjuangkan nasibnya.
Kalau tahun 64 itu kan Irian kita sudah dapat dalam Sudah, 63. 63. Kemudian waktu 64 itu konfrontasi Malaysia. Dwi Kora. Kora. Ya. Itu pendapat Pak Hadi bagaimana, Pak? Jadi gini, Dwi Kora itu harus diketahui sebabnya. Bung Karno itu menyiapkan Conference of the New Emerging Forces. Jadi bangsa-bangsa yang baru saja merdeka harus kumpul jadi satu, menjadi PBB. Supaya kita tidak dikibulin di negara-negara besar itu. Kita harus punya PBB sendiri untuk memperjuangkan nasib kita yang baru merdeka ini. Nah, untuk itu beliau menyatukan Malaysia, Indonesia, Filipina. Karena satu rumpun Melayu namanya Mafilindo. Oh, itu atakan itu. Lo Inggris ditabrak itu dengan membentuk Malaysia. Nah, Bung Karno reaksi itu. Jadi bukan Bung Karno ngantem Malaysia. Malaysia bubarkan Mafilindo dulu, baru direaksi. Bahwa itu proyek untuk gagalkan revolusi Indonesia. Karena kalau rumpun Melayu Mafilindo jadi, itu Indonesia lebih kuat lagi. Karena punya sahabat yang satu Melayu. Karena teorinya Filipina itu dekat Manado, satu rumpun dengan kita. Malaysia dekat Sumatera, itu satu rumpun. Jadi harus menjadi satu. Lalu di Konevo nanti lebih kuat lagi. Nah, jadi karena adanya Konevo sama Mafilindo itu, Konevo kan diharapkan 65 diselenggarakan. Terus 66 lah. Kemudian Mafilindo. Dengan ada proyek itu Amerika Inggris, wah tidak bisa ini. Hancurkan harus. Karena dia dipukul di Vietnam kan. Jadi Indonesia harus kita kuasai dengan segala jalan. Satu-satunya dongkel Bung Karno. Dan untuk itu harus menggunakan kekuatan yang bisa dikuasai oleh asing itu. Dengan skala biayanya. Nah itu hari-hari terakhir. Dan hebatnya Bung Karno apa? Itu ditanggapi dengan satu strategi jangan sampai Indonesia pecah. Itu yang betul-betul tidak ada tandingannya. Seorang negarawan yang mengendalikan diri untuk tidak mereaksi berlebihan sehingga NKRI Sabang Merauke itu pecah. Ditahan betul sampai kayak Kristus saja. Korban diri dan anak buahnya untuk menjaga keutuhan Sabang Merauke. Jadi kenyataannya di lapangan, Pak, waktu di Kora itu, kita berhadapan dengan Inggris, Australia dan New Zealand. Ya, betul. Nah, itu bagaimana kita bisa menghadapi negara-negara besar itu, mampu menghadapi itu hanya dengan semangat, Pak? Bukan begini. Ya. Jadi Bung Karno itu yakin bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu kuat. Bahwa subversi itu mencoba terus menggagalkan. Itu terus, jadi mulai 45 kan. Durstut, Linggarjati itu terus, toh gagal. Membentuk RIS toh gagal. PRRI pemerintah gagal. Karena menghadapi rakyat. Bukan hanya pemerintah. Bung Karno bilang, without the Indonesian people, I am nothing. Jadi Bung Karno mengajarkan bangsa Indonesia. Sekarang buktinya tidak bisa Amerika menguasai Indonesia. Muncul Joko Widodo. Orang tidak mengira Joko Widodo mengobarkan Trisakti. Jadi mereka salah, sudah melalui IGGI dengan Soeharto menguasai ekonomi Indonesia. Sudah menguasai Freeport dan sebagainya. Mesti muncul Joko Widodo. Yang orang tidak kenal kan dari Solo. Sembunyinya Trisakti. Loh, ini gimana? Pangan tidak import. Tidak boleh import. Harus lalu pencurian ikan sikat. Loh, orang tidak mengira kan. Generasi cucu. Jadi Bung Karno bisa geraknya seperti Bung Karno dalam bentuk baru. Bentuknya tidak berkobar-kobar Bung Karno. Langsung bet. Melalui apa itu? Wanita itu menterinya. Kelautan. Susi. Susi. Itu saya heran betul ini. Pidatonya tidak seberapa. Kalau dulu kalau menyala-nyala. Ini langsung blek dihantem semua. Freeport ambil. Padahal saya usul Freeport waktu PDIP wakil ketua DPR, saya sudah usul.
itu modal-modal asing yang menguasai kekayaan Indonesia segera digarap. Sebab itu kuncinya kekayaan alam yang harus dikuasai bangsa Indonesia. Kalau kita tidak bisa langsung ngantem kontraknya, ngantem penyelewengannya, kriminalitasnya, pencuriannya, manipulasinya dan sebagainya. Coba emas dikirim itu berapa kita tidak tahu. Terus kadarnya emas berapa kita tidak tahu. Jadi kita tahu saat itu kan Bung Karno tidak mau menerima bantuan dari Amerika. Ya betul. Karena Bung Karno ingin menjaga kekayaan alam Indonesia. Ya. Nah ini bagaimana sampai akhirnya konsep Bung Karno ini diubah pada waktu Orde Baru? Ya memang Orde Baru itu strategi Amerika untuk menguasai ekonomi nasional Indonesia. Begitu Soeharto jadi PD Presiden, dia kirim ada Malik sama Sultan, didampingi teknokrat bukan mitra, namanya Wijaya, Niti Sastro, Amir Salim dan sebagainya, rundingan sama Rockefeller di Swiss itu Pak. Di Swiss, Geneva. Terus masuk mereka ke Indonesia, berbondong-bondong menguasai hutan, menguasai. Loh itu kan senario mereka. Konsep undang-undang penanaman modal asing Pak. Iya. Itu sama Rockefeller. Itu betul. Itu sudah presidennya sudah Pak Harto itu. Pak Lemnya digeser, Pak Harto jadi ketua. Jadi mereka sudah menguasai. Toh itu gagal sekarang. Iya. Rakyat Indonesia tidak mau dipimpin Amerika. Bukan agitasi, dia tentang terus buruh, bergerak terus. Pak Hadi masih merasa optimis bahwa konsep Bung Karno itu mampu dilaksanakan oleh generasi ini, Pak? Saya kira. Saya sering monitor di televisi. Iya. Ternyata generasi penerus luar biasa. Dia punya teknik-teknik sendiri untuk mengobarkan dalam bentuk lain. Jadi nanti ini ada konfrontasi terselubung kayaknya. Antara generasi penerus yang tetap Trisakti, iya, dengan caranya dia, karena dia juga IT-nya, pengetahuannya juga mumpuni. Lalu asing ya sudah masuk di Indonesia, punya kaki tangan, itu mengcounter. Coba bagaimana Jokowi itu counter? Beras plastik, kemudian harga-harga naik turun, lalu rupiah. Wah, dia konfrontir. Diantem sama mafia ekonomi yang didalangi oleh asing. Karena mereka sudah banyak di Indonesia. Sudah masuk di wilayah-wilayah, termasuk mungkin sebagian orang politik sudah juga termasuk itu. Menurut Pak Hadi perlu ada nasionalisme, Pak? Nasionalisasi? Ya bentuknya seperti nasionalisasi. Bung Karno bilang begini, tahun 54. 1954, pidato 17 Agustus. Judulnya Berirama dengan Kodrat. Dia mengatakan, kalimat pertama mengatakan, kekayaan alam yang terpendam tidak ada artinya bagi siapapun. Itu harus digali. Tapi bangsa Indonesia sendiri harus aktif. Jangan hanya penonton di dalam menggali kekayaan dan kekayaan. Karena kunci kemakmuran bangsa Indonesia adalah di pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Itu kunci. Itu dipakai untuk biaya semuanya. Jadi itu tahun 54 loh. Tahun 54 pidato ibaratnya Kodrat IGI yang sudah sekian tahun. 5 kali akselerasi pembangunan. Konsep Soeharto kan akselerasi pembangunan dengan dukungan asing. Ternyata tidak berhasil 5 tahun. 5 kali 5 tahun. Karena kekayaan alam bukan dikuasai bangsa sendiri. Dikuasai asing sehingga bangsa tidak tahu berapa hasilnya dan sebagainya. Kalau konsep Bung Karno kita menangani sendiri itu Pak. Iya. Tambang kita, pertanian dan sebagainya, dan kelautan. Karena itu Bung Karno kirim semua ke luar negeri. Ada di Moskow. Untuk belajar nanti pulang dia garap. Ini Orde Baru mungkin di setir. Sebelum itu terjadi dahului. IGI itu berapa negara itu dengan dana. Sehingga akhirnya
pada saat-saat Soeharto jatuh, Indonesia utangnya bukan. Kalau perlu dinasionalisasi, kira-kira yang mana duluan Pak? Dari perusahaan-perusahaan besar yang kita lihat Freeport dikuasai. Freeport sudah digarap sekarang. Iya, kemudian gas terbesar di Natuna Ya, itu masih betul. asing. Ya, Itu padahal 1 tahun saja menghasilkan devisanya sampai 225 ya, triliun. ya. Apa kita juga harus menguasai ini Pak? Pokoknya prinsipnya kekayaan alam bangsa Indonesia harus digarap oleh bangsa sendiri. Tapi untuk menguasai ini kita harus punya armada laut yang kuat Pak. Ya itu kan bisa. Kita dulu nggak punya AURI yang kuat begitu, nggak punya armada bis yang begitu banyak, kereta api. Dulu tahun 45 nggak gitu. Zaman saya pun nggak begitu. Jadi Indonesia itu berkembang terus. Jadi generasi penerus juga bisa estafet. Gambarkan kebangkitan nasional itu estafet dari pemberontakan melawan Belanda. Tengku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro dan sebagainya. Dr. Sutomo jangan pakai itu. Gerakannya harus tingkatkan pendidikan organisasi. Akhirnya kebangkitan nasional, partai politik bangun. Lalu proklamasi 45, Bung Karno bukan lagi Dr. Sutomo. Umar Said, Cokroaminoto itu sudah hilang. Jadi estafet lagi. Nah, lalu Bung Karno estafet lagi. Jadi bahasa Indonesia itu mengenal estafet ke generasi berikutnya. Jadi jangan bagi asing yang mengincar Indonesia, jangan underestimate bangsa Indonesia. Generasi kita itu cerdas. Kalau dulu bapak saya atau mbah saya begitu, jangan begitu. Jangan lawan Belanda dengan tombak sama panah. Kita lawan dengan pengetahuan dan organisasi. Akhirnya Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Kacau kan Belanda? Menghadapi Indonesia, Sabang Merauke tidak bisa. Amerika pun tidak bisa. Sabang Merauke. Duitnya dibucurkan berapa Amerika di Indonesia. Tapi anak-anaknya kan disimpan sendiri. Tidak teruskan pada rakyat. Akhirnya rakyat bayar bergerak terus. Gitu. Pak Hadi, waktu 30 September tahun 60, Ya. 1960, kan Bung Karno pidato di PBB. Ya. Soal membangun To build a new. gaungnya di Eropa bagaimana Pak? Pada saat itu Pak Hadi Sudah pulang saya, jam 59. 60, oh Saya 59 pulang. tahun 59 pulang. Cuman Gaungnya dalam negeri bagaimana Pak? ya begini, Bung Karno itu sebagaimana saya katakan orang yang luar biasa. Dia seorang negarawan, politisi, cendekiawan dapat pengakuan 29 perguruan dunia sedunia. Tidak ada orang dapat penghargaan itu. Oleh karena itu waktu pidato di PBB, itu belum pernah ada orang yang kefigurannya, kepribadiannya sebesar Bung Karno. Dia menerangkan bahwa PBB itu harus dirombak, harus gotong royong. Dan untuk itu kita punya Pancasila yang hakikatnya harus gotong royong. Jadi Bung Karno mengintroduksi Pancasila kepada PBB untuk dirombak. Tapi beliau kan sudah siap-siap untuk konifo. Karena teori Bung Karno ini untuk merombak PBB, itu negara-negara yang baru saja merdeka, itu harus bersatu. Sehingga bisa menandingi kekuatan asing yang dulu jajah. Itu kita tidak dipecah belah. Nah, karena itu konifo. Kan di PBB tahun 60 pidato New, Bung Karno menjatuhkan bahwa PBB itu harus menjadi forum gotong royong. Bukan satu bangsa mengeksploitir bangsa lain, sehingga menyebut ayat Quran yang menyatakan Tuhan menciptakan manusia laki dan perempuan. Dan dari situ menjadi golongan, bangsa dan suku untuk saling berkenalan. Belum pernah ada negarawan Islam yang berani nyetir Al-Quran di PBB. Karena itu pidato Bung Karno di PBB itu menyebabkan Timur Tengah, negara Asia Afrika, Islam Asia Afrika, menyatakan Bung Karno, menobatkan Bung Karno sebagai pahlawan Islam di Asia Afrika. Karena belum pernah ada orang Islam menganjurkan umat manusia itu menyimak ayat Quran.
yang menyebut Tuhan menciptakan manusia laki perempuan, dan dari situ timbul golongan, kelompok, bangsa dan suku untuk saling kenalan, bukan saling berantem. Itu luar biasa toh. Luar biasa itu. Ketokohannya itu aja. Apalagi kalau kita lihat Bung Karno namanya Indonesia Gugat itu. Oh, luar biasa udah. Nah, jadi begini, pada menjelang G30S itu suasana sudah mencurigakan di Indonesia. Jadi itu ada perhitungan mau ada apa-apa. Mereka itu pada waktu ada rombongan menteri meninjau Sumatera dipimpin Dr. Subandrio, saya tidak mau ikut. Jadi saya sama Pak Ahmadi di Jakarta. Kayak merasa ada sesuatu gitu. Nah, analisanya adalah Inggris. Dwi Korah itu akan diselesaikan Inggris dengan mengirim pasukan untuk ngantem Jakarta. Itu Inggris itu waktu itu membuat dokumen palsu, dokumen Gilchrist. Oh ya, jadi campur tangannya lewat dokumen itu, Pak. Ya pokoknya salah satunya itu. Jadi salah satunya, jadi Gilchrist itu kan menerangkan bahwa seorang asing nulis kepada temannya bahwa Indonesia asing kerjasama dengan local army friend mau mengadakan kerjaan itu. Nah itu Bung Karno nanti dalam buku saya, dalam pidato 28 Mei 65 itu sudah bilang Inggris dengan markasnya di Singapura, ada jalannya itu ternyata dikonfirmasi setelah saya bebas, saya dapat buku karangan Inggris yang menerangkan versi Inggris dari Funicroft Singapura. Itu untuk ngaco Indonesia baik di darat maupun di laut. Itu pidato Bung Karno Mei 28 Mei 65 nyinggung itu, yang dokumennya saya baca 20 tahun kemudian setelah saya bebas. Jadi informasi Bung Karno hebat. Jadi pada waktu itu sudah ada sinyalemen analisa kita pada waktu itu Inggris. Karena untuk matahkan Dwi Korah. Kalau tidak ada G12 jebol itu. Namanya Sabah, Sarawak itu sudah masuk Indonesia itu. Karena pasukan kita masuk itu. Jadi tinggal Malaysia sama Singapura. Gitu. Menjelang peristiwa G13 itu ada sidang kabinet juga? Menjelang G13 ada sidang kabinet, tapi tidak penting, cuman yang penting untuk dimunculkan adalah usul Khairul Saleh. Dalam sidang kabinet itu 3 saus. Khairul Saleh Baperdam 3 mengusulkan supaya diangkat Baperdam 4. Selenting-selenting saya dengar itu Mas Yani. Jadi rencana Yani itu jadi Baperdam ada 4, Pandrio, Lemena, Khairul, Yani rencananya. Saya dengar gitu. Yang ngomong di sidang kabinet Khairul. Yani dekatnya Khairul duduknya. Saya agak jauh gitu. Terus Bung Karno enggak komentar. Waktu sidang selesai saya tanya, Khairul, gimana kalau tadi jawab Bung Karno? Oh, enggak tahu gitu. Jadi rencana Yani itu jadi Baperdam 4 untuk memperkuat. Jadi Bung Karno dulu mengerucutkan kaderisasi eksekutif itu Baperdam. Subandrio, Khairul, Lemena, Khairul. Jadi kalau ada apa, 3 itu jadi Perdana Menteri. Jadi sudah mengerucutkan. Tapi sikat semua oleh Soeharto. Nah, jadi waktu itu analisanya Dwi Korah. Jadi Inggris dengan kekuatan terselubung ngaco Indonesia. Terutama di bidang ekonomi, kemudian di bidang pasukan. Malah kita ada pikiran menurut dokumen itu, Inggris mengirimkan pasukan SAS
Secret Army Service, SAS bukan MI6. Jadi yang khusus SAS itu operasi intelijen di tengah musuh. Itu sudah saya baca belakangan. Tapi Bung Karno ada pidato 28 Mei. Dan untuk itu mereka akan membunuh Soekarno, Yani, Subandrio. Betul kan? Dan pemimpin-pemimpin lain. Jadi, lalu waktu terjadi G13, itu kan Bung Karno bentuk tim untuk mendampingi beliau supaya ini jangan pecah belah bangsa kita. Nah, tim ketuanya Khairul Saleh, yang ketua Front Nasional. Terus wakilnya Pak Harto. Pak SAD tadi kan bilang, Bapak Harto itu termasuk jagonya Bung Karno. Sebab salah satu angle G13 itu darat musuh darat. Kalau tidak ada darat yang musuh darat, tidak bisa. Jadi partai politik teman-teman boleh. Tapi yang marah itu darat sama darat. Jadi itu Bung Karno tahu betul. Sejak 3 Juli Affair tahun 46. Itu semua kekacauan Indonesia mesti ada darat. Iya. 3 Juli Affair. Pemberontakan di ITI itu Hizbullah. Sama Batalon 426 yang ikut. Kemudian APRA itu KNIL. Kemudian Kahar Muzakar itu Hizbullah. Kalimantan. Terus PRD Permesta itu 5 kolonel tuh. Simbolon, Kalipalang, Sambe, Ahmad Hussein, Zulkifli Lubis. 5 kolonel. Toh gagal. Oh itu. Tapi kenapa bentukan tim tadi nggak berhasil, Pak? Yang diikuti Khairul Saleh dan Pak Harto itu. Tim Bung Karno ini dibentuk Bung Karno. Oh, ada Bung Karno. Ya, jadi Bung Karno mengangkat Pak Khairul ketua, wakilnya Pak Harto, anggotanya Pak Ahmadi, Menteri Penerangan, Jenderal Pak Tardio, Jaksa Agung, Jenderal juga. Terus saya, terus Pak siapa? Pak Sekjen Front Nasional, siapa namanya? Pak Sekjen Front, bukan. Sekjen Front Nasional sebelum Pak Kakak. Orang Jawa Timur itu. Terus saya tanya waktu itu, Pak, saya kan Menteri Transmigrasi Koperasi, kok ikut di sini gitu? Enggak, kamu sebagai rektor UBK. Kamu duduk di sini tim ini sebagai rektor UBK. Nah, tim itu mesti diskusi. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya supaya G30S itu tidak menjadi penyebab pecah belahnya bangsa Indonesia. Pak Harto ikut diskusi terus? Iya, wakilnya terus rapat. Karena itu saya akrabnya Pak Harto. Kenapa? Saya kayaknya paling muda. Kalau rapat saya datang mungkin 5 menit sebelum Bung Karno. Kalau yang tua-tua kan 15 menit, 10 menit sebelum sidang mulai sudah duduk. Toh. Kalau saya masuk sudah penuh tuh. Kursi di dekatnya Pak Harto masih kosong. Pak Harto kan menteri baru, jadi belum kenal banyak kan. Jadi mesti kosong. Akibatnya saya selalu duduk di dekatnya dia. Karena paling lambat. Sudah 5 menit Bung Karno baru masuk, rapat. Jadi saya sama Pak Soeharto akrab itu. Bapak ingat dalam rapat-rapat itu apa aja yang dibicarakan? Ya dibicarakan mengenai penembakan mahasiswa. Karena ada Amin Rahmat Pak. Rahmat Hakim. Arah matanya ke Pak Petro aja, Pak. Oh iya. Ya. Jadi Arif Rahmat Hakim itu Soeharto melaporkan dan bidang itu bahwa yang nembak bukan Cakra Bidawa, tapi Yon Pumat. Dan nembaknya bukan di belakang istana, di belakang MPAD. Loh itu ya tidak mau pidato di luar Soeharto. Harusnya dia pidato di luar dong. Nah itu salah satu contoh. Soeharto itu takut. Bila Bung Karno akhirnya menyimpulkan takut. Ya ini aja disikat gitu, kira-kira gitu ya. Jadi Nekolim itu akhirnya udah luar biasa. Dan Soeharto yang paling ngeri, paling nggak seneng itu sama Sarwoedi, Kemal Idris, dan HR Darsono. Kenapa saya kok menyimpulkan itu? Ini bikin gara-gara dia Soeharto itu kejepit. Ditukar Bung Karno, loh itu mereka tuh ngepung-ngepung gitu. Kan dan ini kayaknya main sendiri. Nah, saya tidak tahu nyambungnya soalnya.
jelas bukan Soeharto. Kenapa saya nyimpulkan itu di tim itu? Begitu Pak Harto jadi PDIP Presiden, 3-nya dionclang. Satu jadi duta besar Korea Utara, Selatan, satu duta besar Yugoslavia, satu di Phnom Penh. Kalau itu bukan benci, tidak bisa. Yang di Phnom Penh kan dari KKO itu. Bukan, KKO Korea Utara. Oh, Korea. Mas, itu teman saya itu. Yang Hartono, KKO. Jadi 3 itu kayaknya yang bikin usil. Sehingga Soeharto itu sebagai orang Angkatan Darat ngadepin 3 ini kan, Siliwangi, RPK, sama Kepala Kostrat. Ini kalau saya boleh nanti disaring ya. Tapi dalam buku saya sebut itu, Kemal sama Alam Shah. Dari koran Indonesia, ini saya. Bahwa saya yang gerakkan angkatan 45, angkatan 66. Saya dengan bangga itu. Di koran saya klip, saya masuk ke di buku saya. Sebab tanpa begitu angkatan darat dituduh makar. Kan berarti Soeharto dionclang gitu, jadi PDIP dionclang dia. Satu Korea Selatan, satu Phnom Penh, satunya Yugoslavia. Nah, kenapa dionclang? Cocok dengan hitungan saya. Sebab saya pernah digadukkan, jadi Bung Karno panggil Soeharto, saya itu panggil saya, dirangkul saya berdua. Kamu duduk sini, ngomong-ngomong. Terus dia rapat sama Bapak. Saya tanya, Mas, ada apa? Saya tidak tahu. Saya mulai dulu. Saya tidak mau ngomong di sini. Karena sangat rahasia itu. Saya ceritakan, Mas, saya dapat informasi gini-gini. Betul Pak? Loh, kok saya tidak dapat? Dari mana dapatnya? Nah, saya harus mengaku kan. Kalau tidak ngaku dikira saya omong kosong. Mas itu yang kasih informasi saya, ini namanya. Saya kenal dia waktu atasnya di Paris. Saya mahasiswa, ketua PPI. Jadi akrab. Jadi waktu ada informasi itu saya datang tidak mau dia ke kantor saya karena saya menteri. Nah waktu di kantor saya jam meeting, saya cerita, Mas saya dapat info ini. Betul, oh ya betul memang, betul. Saya emang gerakkan itu. Nah gitu, saya tidak nyebut. Itu saya. Berbalik itu Pak, berbalik mulai Bung Karno kemudian mau dikecilkan, kapan itu? Kenapa? Mulai kan kemudian berbalik tadi. Ya kan Soeharto akhirnya nyimpulkan bahwa kekuatan yang menggulingkan Bung Karno terlalu kuat. Barometernya apa? Ada Malik ngadep Bung Karno. Bung, baiknya suaka dulu. Sekian tahun nanti balik. Kalau situasi sudah berbalik. Bung Karno, Mbak bisa saya keluar Indonesia. Ini tempat perjuangan saya. Marah Bung Karno. Bung Adam itu. Gitu, ya, kan berarti barometer anti Soekarno terlalu jauh. Kenapa? Karena Bung Karno disikat semua. Jadi Bung Karno tidak ada. Pak Yani waktu kena tuh, Soeharto jadi KSAD, semua panglima Yani gantikan. Yang intelnya, yang panglima, yang Korea diganti orang lain. Itu salah satu bukti bahwa Angkatan Darat menjadi andalan untuk menjatuhkan Bung Karno. Dan sejarah Indonesia adalah tidak ada gejolak yang berhasil kalau tidak ada darat ikut serta. 3 Juli Affair di ITI itu Hizbullah 426, Andi Aziz, Bandung, Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, RMS itu NIL, kemudian FRR itu Musta. Itu semua darat. Analisa Bung Karno kalau ada perang besar, itu asing masuk. Memihak salah satu. Dan kalau asing sudah masuk, dia tidak mau keluar. Itu sejarah pecahnya suatu bangsa. Waktu PRRI Permasa, kan sudah siap-siap itu. Hanya RPK lebih dulu terjunkan oleh Nasution. Karena itu Nasution dibenci oleh PRRI Permasa. Sehingga yang jadi presiden bukan Nasution tapi ya Harto. Karena pendukung Soeharto itu termasuk PRRI. Karena Nasution dibenci karena yang anti PRRI. Itu jadi itu ada
ada ruang lingkup sendiri yang darat sama darat. Oleh karena itu bicara G30 ada angle-angle-nya. Angle darat sama darat, angle politik, Nasakom, lalu angle anti Soekarno. Nah, itu 3 angle itu diramu oleh asing. Dan asing jago karena duitnya banyak. Tiap orang kayak gini saya bayar. Nah, itu termasuk sekarang. Jangan main-main itu. Teroris itu biaya asing. Tidak mungkin orang Indonesia punya dana biaya itu. Termasuk Malaysia. GAM itu tidak bisa Malaysia bayar itu. Itu biayanya berapa operasi GAM itu. Ya senjatanya, ya mondar mandirnya. Lalu Samudra Fakhroni yang ditahan sama Solo itu. Basir. Nah, itu dari mana duitnya itu? Oh, tidak ada ulama Indonesia atau Islam kaya raya begitu. Mau ngambur-ngambur. Tapi kalau taktis Fonds Intelijen Amerika Inggris udah di mana-mana. Karena perusahaan Freeport dan sebagainya ikut bertanggung jawab untuk biaya. Nanti rekeningnya dibayar di negaranya. Saat itu Bung Karno dengan sadar mengorbankan diri untuk... Wah, betul, dengan sadar. Karena kalau enggak perang betul. Dan hitungan kekuatan benar Bung Karno. Karena kekuatan separuh kekuatan Bung Karno sudah disikat habis. Dibunuh, ditahan, dan sebagainya. Pernah dia cerita dengan Pak Hadi soal itu? Enggak. Hanya begitu. Waktu saya usul, Pak, kita pukul aja. Bagaimana? Kita sudah siap. Saya siap Kodam Jaya. Jangan dimasukkan ya. Dan sebagian masuk kita itu barisan Siliwangi apa itu. Pada AL sudah masuk di pelabuhan untuk ngantem kanon. Sudah siap saya sama Anton itu. Sama Anton Tijarwo. Jadi Pak Hadi, waktu itu ada pergantian kedutaan besar Amerika dari Jones ke Marshall Green. Itu Ya. ada pengaruhnya nggak? oh iya itu mengaruh. Bung Karno tidak setuju tapi Pak Ban mengurangi. Pak, nanti kita dikira anti Amerika. Karena kita butuh trikotangan. Nanti kita dikira anti Amerika kalau nolak. Nah, itu apa itu yang ngiri-ngiri Bung Karno. Karena terlalu percaya diri, tidak mungkin masih bisa seversi kayak di Korea Selatan. Itu terlalu pede. Salah satu kelemahan kita ya, kalau kita bilang kelemahan, kita terlalu pede. Termasuk saya juga. Terlalu yakin diri. Karena satu tekad, tidak bisa ditolak. Kedua kita punya kawan-kawan yang solider, yang militan. Nah, yang kita tidak tahu bahwa sebagian dari kita sudah babat. Kita sedang asing biayai orang-orang baru yang di luar pengetahuan kita. Sehingga justru yang muncul orang-orang sekitar kita nanti. Kira-kira begitu. Pak Hadi sendiri dan teman-teman menteri ditangkap tanggal berapa, Pak? Saya kan tidak nyerah. Tapi teman-teman kan tanggal 15. Saya tidak mau nyerah juga. Tahun 66. 15 apa itu? Ditahan, ditambah 15 bulan apa? tahan kenapa? Tahun 15 bulan apa? Maret. SP 11 keluar, terus tanggal 15. Jadi kelihatan sekali itu. Harusnya Soeharto terima SP 11 terus rapat di tim. SP 11 Maret keluar. Mm-mm. Kemudian SP 12 Maret pembubaran PKI. Besoknya. Kemudian tanggal 15 menteri-menteri Ditahan, ya. Pak Hadi belum itu ya? Saya sudah, tapi saya tidak mau nyerah. Karena Bung Karno bilang, saya kan ngadep Bung Karno, Pak ini menteri ditahan, kenapa? Oh, ora iso. Loh, ditahan itu. Rumah saya diduduki, ora iso. Soeharto itu minta izin ngawal, bukan nahan. Ditahan itu, saya bilang gitu. Oh benar, iya ditahan. Karena itu saya pakai sandal ke sini. Tidak pakai uniform. Itu siang itu. Tanggal... Menghadap Bung Karno? ngadep ke sana. Jadi saya tahu apa, saya kemudian Hartono kakak datang. Saya bilang ini ditahan. Karena sudah koordinasi kita. Itu maksudnya Bung Karno di Bogor, Jakarta, Lautan Api. Kita sikat gitu. Itu lalu gimana kita pukul aja. Gitu. Langsung Bung Karno. Gitu. Gini aja. Hartono saya perintah untuk ngalang-ngalangin mereka.
untuk melangkah lebih lanjut dan ngejar-ngejar saya. Sendiko, ada gitu. Disikat Soeharto oleh Nekolim lah. Bukan Soeharto. Kan dibunuh. Yang saya heran. Saya kan bekas gerilyawan dulu. Dia dapat misi gitu kok bisa kena itu. Saya 3 bulan bisa kirim kontak sama Soeharto. Saya bisa kurir sama Soeharto waktu sembilan. Karena saya tahu itu salah. Nangkep menteri-menteri salah. Dan Soeharto pun dibulin. Jadi pasukan yang dikirim ke menteri itu kan itu harusnya ngawal. Tapi oleh Kostrad nahan gitu. Ditanya apa ngawal sama nahan. Kalau ngawal jaga, tapi itu pesen tidak boleh keluar. Gimana? Itu kan Soeharto di double cross itu. Ditusuk dari belakang, ayo ikut saya apa ikut Soekarno. Kasarannya gitu lah. Nah siapa yang merintah? Kan Kostrad. Kemal Idris. Jadi kalau Soeharto nyikat Kemal Idris, Sarsono sama Sarwo Edi jadi duta besar itu, lagi saya mudeng. Saya 2 kali kontak Soeharto, tidak pernah isu saya ditahan. Loh, saya tidak mau nyerah loh itu. Mas Soeharto punya buyout-nya. Amin Mahmud yang pernah saya kirim dulu. Terus Amin pesan, Pak Hati jangan muncul aja. Wah, nggak bisa ya gitu. Nyerah itu tidak mau saya. Gitu. Kalau dia mergoki saya boleh. Akhirnya Bapak ditangkap? Belakangan utusan kedua orang NU. Haji Aksin sama Jen Muhammad sama NU lah ngadep. Pak Harto mengatakan Pak Hadi itu kami dukung sebagai menteri. Karena beliau sama NU membentuk rumah sakit Islam. Itu saya bikin rumah sakit Cempaka Putih, rumah sakit Islam itu saya sama NU itu. Karena itu kan itu lalu istrinya Pak Hadi kan di Istana Bogor. Apa bisa diambil? Ya ambil saja. Tapi mohon tidak diperiksa, tidak saya periksa. Tidak pernah diperiksa saya. Jadi kan Soeharto setengah hati. Karena itu waktu jatuh Bung Karno kan muter-muter ya. Yang melalui akhirnya itu MPR. MPRS yang dipakai mengeluarkan TAP. Kalau gue betul kan dia langsung kudeta. Dia mulai MPR kan, TAP 33. Cuman errornya MPR itu, satu MPRS itu tidak berhak. Karena yang angkat Bung Karno presiden itu kan bukan MPRS. Namanya kan MPR sementara. Yang angkat Panitia Kemerdekaan. Kalau MPR hasil pemilu berhak. Satu. Kedua dia nyebut SP11. Untuk mengangkat Pak Harto jadi PD. Dan pengukuh SP11 itu tidak bisa. Tanpa dilampiri SP11 asli. Itu tidak dilampirkan. Jadi bodong itu sebagai dokumen hukum itu bodong. Dan itu saya tulis. Selesai nulis itu saya jatuh juga. Selesai itu. Saya nulis bahwa TAP 33 itu tidak sah setelahku. Itu seminggu kemudian. Saya bagi-bagi. Ketua MPR Sudarto itu saya kasih. Terus lama lagi Natalan, saya gelar merdeka masih 1. Sampai sekarang. Terakhir, ketika Bung Karno wafat tahun 70 ya, itu Pak Hadi lagi di penjara ya? Sudah, sadar ya. Pak Hadi dengar dari mana kabarnya? Kenapa? Kabar meninggalnya Bung Karno itu bagaimana? Oh, jadi saya kan di dalam dikasih rahmat Tuhan. Kadang-kadang di mana itu? Di Cimahi. Saya di Cimahi. Saya dapat rahmat Tuhan, saya begitu saya bisa lihat kamar di belakang saya. Itu saya tidak tahu tuh. Sekarang saya keluar ada jalan. Itu saya merem gitu lihat Bung Karno itu dikepung sama anak-anaknya. Wah berarti ini kayaknya saya sakit serius. Lalu datang pengawal. Pak ada tokoh besar yang meninggal. Tanpa nyebut. Nah, Pak Ban datang. Pak Ban sama saya tanya. Ini ada pengumuman di koran bahwa Bung Karno itu punya tim
dokter oleh Soeharto, dibentuk tim dokter. Itu artinya apa? Waktu analisa, atau saya analisa, Pak itu untuk nutup aja. Kalau Bung Karno meninggal, oh saya akan bikin tim kok. Jadi saya akan jaga Bung Karno gitu. Itu hanya bisa basi aja. Betul lagi teori saya. Soeharto kan jago pura-pura gitu. Terus suasana di penjara ketika itu waktu dengan teman-teman yang lain? Ya menteri-menteri lain. Sama saya di Cimahi itu Pak Ahmadi, Pak Bandrio, Yusuf Muda Dalam. Menteri Soler di sana. Cimahi Bung Karno meninggal baru boleh di Jakarta. Jadi minta izin melayar. Ya kalau bukan kalau Bung Karno meninggal saya boleh pindah di Jakarta setelah meninggal. Jadi betul itu. Jadi Soeharto itu kesimpulan saya. Tadinya diandalkan Bung Karno. Tampaknya menghadapi angkatan darat tidak kuat. Karena orang-orang Jani sudah sikat semua. Orang-orang Bung Karno sudah disikat semua. Yang ada tinggal mereka-mereka yang ya mungkin pendungkal lah. Nah itu bagaimana caranya supaya sopan lah jatuhnya. Sehingga pakai tap MPR itu. Terakhir Pak, pendapat Bapak kalau bisa dengan beberapa kalimat tentang Bung Karno apa? Jadi Bung Karno itu secara nyata benar-benar telah mengabdikan untuk bangsa habis-habisan. Tidak mikir keluarga, istri dan sebagainya. Itu habis-habisan. Dia bisa sebenarnya memperkuat diri pribadi untuk diri pribadinya dengan mengatur pengawalan dan sebagainya. Mau. Jadi betul-betul seperti yang dikatakan, tirulah saya seluruh hidup untuk bangsa. Jadi bukan omongan lagi. Dan saya sama Bung Karno 30 tahun loh bedanya. Bung Karno lahir 01, saya lahir 31. Kan 30 tahun. Jadi karena dia ngomong bukan sama anak, sama cucu. Kamu ikut saya. Saya seluruh hidup untuk bangsa dan negara. Dan itu terbukti. Pada saat-saat terakhir bukan bela dirinya. Kalau membela mau dia. Karena kekuatan masih ada sisa-sisa termasuk saya yang maju itu. Hanya ngantem Jakarta aja kok. Musuhnya kan di Jakarta. Gitu. Nah, jadi tidak aneh kalau generasi penerus ini menyanjung Bung Karno karena jasa beliau untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Gambarkan pemimpin lain bikin bisa terobos 45 sampai Trikora loh. Jadi proklamasi 45 itu terjadi setelah Trikora. Irian masuk itu. Dalam 3. Itu persuan mau naik turun korbannya tidak tahu berapa itu. Pak, terakhir dari saya Pak. Ya. Pesan Bapak secara personal terhadap Bung Karno. Tadi Bapak sudah ceritakan bahwa Bung Karno bahkan melayani anak muda dengan mengambilkan telur atau makanan untuk anak muda-muda saat itu. Silakan. Gitu. Jadi salah satu jadi dia sebagai presiden mengundang saya, kami bertiga makan pagi di istana. Begitu kumpul duduk, Bung Karno berdiri, dia nyiduk nasinya, nasi goreng ini. Tambah lagi dah. Telurnya berapa? 2, 1. Nah, tempenya berapa? Itu dan itu mesti begitu. Bung Karno kan makan pagi mau ditemani sama orang. Itu mesti melatih ini. Hidup ini itu. Itu kan satu naluri friendship ya. Naluri persahabatan yang luar biasa. Kan ada pembantu yang dampingi. Kan biasa. Tapi kan itu sudah kepribadiannya gimana. Pak Hadi, tadi Pak Hadi bilang kalau Bung Karno mau melawan bisa. Ya. Pak Hadi kenal jenderal-jenderal yang saat itu masih setia pada Bung Karno, Pak. Kira-kira siapa-siapa aja Pak yang masih setia? Oh banyak. Banyak ya? Orangnya Pak Yani, Iya. itu salah satu. Itu Jamin Ginting, Jamin Ginting. Nasution, yang Rio sama Nasution. Lalu di Jawa Tengah,
Jawa Timur dulu. Jawa Timur, Jawa Tengah itu baru Bung Karno. Terus Siliwangi, siapa? Siliwangi itu namanya. Lalu Bali, Riyakudu, bapaknya Kudu, Sumatera Selatan ya. Kalimantan Tengah. Bapaknya Menteri Pertahanan sekarang. Iya. Menteri Pertahanan sekarang siapa? Ria Misat itu anaknya Riyakudu karena dekat sama Mega. Itu dibabat semua diganti. Jadi, Mursyid ya, Deputi 1. Suparjo. Harso yang kejebak itu. Kejebak betul. Karena itu Bung Karno dua dianjung, nanti saya sendirian. Jadi Bung Karno sanggup menyelesaikan itu. Tapi Tambah angkatan lainnya Pak ya. ya, angkatan lain, Auri dah sama Bung Karno fanatik. Laut juga begitu. Termasuk Ali Sadikin namanya. Jadi kesimpulan spiritual memang mungkin sudah harus ada pergantian. Itu akhirnya kalau kita tauhid ya, sesuatu bisa terjadi seizin Allah. Bung Karno ditembak tidak diizinkan ya tidak kena dan sebagainya lah. Gitu. Dan saya ngalami gerilya berapa kali itu. Diantem karena belum tidak diizinkan sana, saya lolos. Jadi ini juga begitu kan. Dan Bung Karno kayaknya nangkep itu. Nangkep. Jadi tadi pertanyaannya betul. Jadi pengabdian Bung Karno pada bangsa dan negara secara total itu tidak diragukan. Dan ini membawa ke penerus loh, nembus. Karena merasa diperjuangkan nasibnya.